Sahabat JDS, jumpa lagi di video kita, ya tentunya di channel Jakarta Dog School yang akan membahas tentang dogi. Oke. Nah, kebetulan di sini kita ada request, terus pertanyaannya bagus banget, itu dari ownernya Kohi. Nah, ini si Kohi nih, ya kan. Nah, di JDS ini kan ada beberapa yang membedakan antara JDS dengan tempat lain atau sekolah lain. Nah, diantaranya kita menggunakan positive reinforcement, ya kan. Nah, setelah itu yang paling membedakan yaitu kita menggunakan linking awareness, dan ada urutan kerja dalam sebuah pelatihannya, dimana kita melatih mereka secara motorik, secara muscle memorinya mereka, serta kegiatan-kegiatan yang ngebentuk komunikasi. Jadi gini, sebuah pelatihan dan perintah-perintah yang dilakukan di JDS yaitu membentuk komunikasi antara si dogi dengan si human atau manusia atau ownernya, dan juga sama kebalikannya, membentuk komunikasi antara owner dan si doginya. Tuh. Itu. Nah, biasanya kan kita suka bikin laporan video itu kan by reward gitu kan. Misalnya kayak sit, oke, reward. Sit, yes, good. Down, free, good. Nah, ini kan sebagai jadi timbul pertanyaan juga, Mas, itu bisa nggak dia misalnya tanpa reward, atau berarti di JDS itu latih gimana sih? Apakah menggunakan reward atau kondisinya lapar gitu kan? Oke, di situ dia ada estetik, kita geser dikit kan? Atau kondisinya lapar nih gitu loh. Nah, jadi di JDS ini kita benar-benar sesuaikan dengan kegiatan anjing di rumah dalam hal mereka makan, minum. Jadi kita tidak menggunakan jam makan kita tahan untuk latihan, itu tidak. Makanya kesini kita selalu saat anjing datang kita timbang untuk kita lihat memang tidak ada perubahan, dan kita tidak menggunakan perubahan jam makan atau kegiatan di sini, tapi melainkan tetap sama. Nah, pendorongnya apa? Pendorongnya di sini kita menggunakan treat yang kita buat sendiri nih, kayak gini nih, treat gitu ya tuh. Nah, treat ini kita buat sendiri, dimana kita masukkan ke sebuah feromon. Nah, lalu treat ini kan dimasukin feromon. Feromon tuh apa sih gitu? Feromon itu kayak bau yang mendorong memorial kita. Contohnya misalnya nih, ada orang nih masak ayam atau ikan asin, kita ikan asin nih yang mendorong kita akhirnya jadi pengen makan atau lapar kayak gitu. Misalnya contohnya ya, kita misalnya contohnya lagi ya. Oke, sit, good, super Kohi. Nah, ini bisa kita potek nih gini, free gitu, kita berikan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan di sini kan, Mas, itu by reward juga dong, sama aja. Nah, ini tuh sama kayak ibaratnya bonus nih. Kan kalau kita kerja ada gajian, ada bonus. Nah, gajian ya biasa, emang kita ngerasa kita harus dibayar, ya kita gajian. Nah, bonus itu yang bikin kita lebih semangat, atau loyalty kita lebih loyal lagi untuk bekerja di suatu tempat itu, seperti itu, atau ke bos kitanya. Nah, sama dia seperti itu, akan membangun sebuah engagement berlebih ke kita. Nah, terus nantinya bisa nggak untuk dia tidak melakukan segala sesuatunya dengan treat? Nah, untuk membuktikannya kita akan memberikan dia makan dulu, ya kan, dog food biasa standar gitu. Habis itu kita akan videoin lagi saat kita memanggil dan menggunakan treat. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan non treat sama sekali dalam kondisi ciptanya rumahan dan kondisi ya hari-hari gitu ya. Oke, saya mau ambil mangkok makanannya dulu, kita mau naruh makanannya bentar ya.
Oke, di sini kita sudah ada makanannya si Kohi, gitu kan. Nah, ini Royal Canin. Dia sebetulnya juga tadi juga udah sarapan, terus kita akan ngasih lagi. Jadi fungsinya lagi anjing itu tidak akan menjadi picky, gitu kan. Kelebihan dari apa yang kita buat dan kita sistemkan di sini. Nah, kita akan memberi dia makan nih. Sembari dia makan, nanti kalian lihat sembari saya akan menjelaskan tentang linking awareness. Kan tadi saya bahas linking awareness. Linking awareness itu apa sih? No, leave it. Nah, linking awareness itu ada ngebangun boundariesnya dia. Dia saat saya bilang no, leave it, dia akan mundur, ya. Nah, itu tapi kan ada talinya. Oke, talinya listnya akan saya copot dulu. Di sini ada listnya kita copot. Itu tanpa ada apa-apa ya. Oke. Nah, dia makan. Sekarang kita mau berhentiin. Kita no, leave it. Saat saya bilang no dan saya bilang leave it, dia pergi meninggalkan. Tapi saat kita bilang oke, dia akan datang. Jadi linking awareness yaitu ngebangun gelombang, tapi bukan komunikasi, ya, bukan komunikasi yang kayak saya ngobrol begini nih, itu bukan. Jadi lebih ngebangun tentang komunikasi secara gelombang. Jadi linking awareness itu pembentukan gelombang alfa bukan alfa sebagai alfa kita alfa, tapi gelombang alfa itu gelombang yang menenangkan, dimana mereka memiliki batasan-batasan sehingga mereka menerima kita. Mereka melihat kita itu bukan sesamanya dia, tapi dia melihat kita layaknya dogi gitu loh, paham gak sih? Jadi bukan manusia tapi berarti dogi yang bentuknya seperti dogi yang sama auranya. Sehingga dia tidak melihat kita, bukan dia yang menilai kita gitu loh. Oke, tunggu bentar ya, pause dulu. Nah, jadi dia akan melihat kita itu kayak ya, dia diperintah oleh dogi juga, yang dimana dia ngelatih karena auranya gitu loh, bukan bentuknya gitu. Nah, kebiasaan itu dikomunikasikan sehingga dia melihat manusia itu lebih tenang dan lebih nyaman lagi, bukan yang membahayakan, yaitu lebih ke arah leadernya. Nah, apakah si anjing itu akan jadi menyamai statusnya ke kita gitu? Itu tidak. Nah, karena ada komunikasinya tadi, sistem secara gelombang. Apakah dia akan menjadi sebuah keterbiasaan ke dia? Ya, maka dia akan terbiasa menilai lingkungan ini lebih ke lingkungannya, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa udah makan, terus tadi udah habis kebetulan. Sekarang kita akan contohin lagi saat perintah-perintah menggunakan ini. Oke. Down. No, down. 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 Nah, free. Good. Nah, sama kayak tadi. Kita leave it. Leave. Oke, free. Oke, dia makan. Oh, itu kan sama aja bang. Seed, reward. Ini reward. Oke, kegiatan feromon ini akhirnya ngebentuk. Kalau sama bos, kayak bos tadi, bonus itu hanya ada di bos. Sama kegiatan yang dia suka ini atau makanan yang dia suka cuma ada di kita. Makan hari-hari ya biasa dia makan hari-hari. Oke, kita akan membondari semuanya tanpa ada. Jadi ini kita akan taruh, ini kita akan taruh. Misalnya bisa aja kan, misalnya oh itu apalkan atasnya. Oke, kita akan lepas. Taruh sini. Ini listnya kita taruh sini. Ini kita pastikan semuanya kosong. Ya, semuanya kosong tuh, kosong. Oke. Nah, kegiatan yang terus terbentuk ini yang akhirnya dia merasa semua kebutuhan itu hanya ada di kita, kebutuhan yang dia paling suka gitu loh. Jadi dia akan loyal. Nah,
kegiatan ini sebetulnya hanya dibentuk sehari bisa 3-4 kali perintah gitu doang. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tidak menggunakan apapun, maksudnya tidak menggunakan tas, tidak menggunakan ini, bisa nggak dia? Dan makanan juga tidak ada gitu kan. Mic nyalakan ya? Nah, masih ada. Nah, sekarang kita akan merintah dia tanpa rewardnya. Go here, no, sit. Good. Stay, no, stay. Okay, good. Super, yes, super. Nah, dia bersikap tenang, dia bersikap engagement ke kita, itu sudah tidak menggunakan apapun, karena yang di pikiran dia, apapun yang dia suka dan apapun yang dibutuhkan tuh adanya kan ada di kita, meskipun kita berikan atau tidak, cuman harapan itu akan terus ada di dia dan dia akan membentuk kenyamanan itu gitu loh. Yang nyamannya itu tinggal kita encourage-nya dia gitu kan. Misalnya dia down, nih down, good, down, oke, good, free, ya super. Oke, itu kalau misalnya pakai tangan apa enggak? Apakah dia paham tentang verbal aja? Nah, di tempat kita juga kan kita ada yang mingguan, ada bulanan gitu ya. Kita akan masukkan tangan kita ke sini. Kohi, here, sit, good, sit, down, knee, super, good. Free, ya super. Nah, sama halnya. Jadi dia kayak sit, stay, ya sama aja sih. Mau door manner kita tinggal nih. Seperti itu bisa nih, stay. Oke. Ya baru sebetulnya semua kegiatan rumahan lah ya di basic. Jadi kita nggak ada kelas. Kalau kelas berikutnya itu kita lebih kelas tentang kegiatan. Tapi kalau misalnya rumahan kita hanya ada di kelas A 2 minggu atau sebulan kayak gitu doang. Nah, hasilnya ya kayak gini gitu loh. Kita akan lebih cenderung ke verbal, ke anjing rumahan yang benar-benar jadi main best friend kita, meskipun ada distraction dia tetap fokus, lihat dia engage, matanya dia ke kita tuh engage banget gitu loh. Super. Ya seperti itu. Jadi ya pada dasarnya anjing yang dilatih di JDS itu, karena di JDS itu memiliki sistem dan konsep yang agak beda dari tempat lain untuk mendapatkan kegiatan yang lebih baik seperti ini, menjadikan anjing menjadi lebih baik lagi gitu loh. Dapatkan semua hal-hal seperti ini hanya di Jakarta Dog School menggunakan sistem positive encouragement, terus Nepopo, dan sistem linking awareness yang pastinya cuma ada di sini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam buat keluarga dan kawan-kawan semua, sehat selalu dan bisa di-share. Nah, kalau mau tahu gimana sih supaya anjing seperti itu, nah nanti kita akan buatin video-video yang pasti bedakan yang namanya gaji dengan bonus. Nah, bedakan antara makanan dan konsep kegiatan latihan, dan pastikan kegiatan latihan itu menyenangkan sehingga positif buat si doggy dan jadi kegiatan yang diharapkan. Meskipun lihat ya si Koi lagi lihat yang lain, terus kita panggil Koi, here, good, sit, nice. Ya, ini yang kita harapkan. Jadi dia saat ada distraction kita bebaskan, free, ya, berarti dia bebas main. Nah, saat kita panggil dia harus sigap kita. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.